Shalom Bapak dan Ibu beserta seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Semoga Tuhan selalu melimpahkan berkat-Nya kepada kita masing-masing. Saat ini kita kembali disapa oleh firman Tuhan hari ini Senin tanggal 31 Januari 2022 yang tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 32 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Di bahasa Batak di Dog, Iali Tuhan Jehovah, idama nung nga dijadi honho akalangit dohot tanoon marhiti-hiti hagugoon munagudangi dohot marhiti-hiti tangan munatoltoli dangadong naso tarpatupaho nanggo sada. Iali Tuhan Jehovah idama nung nga dijadi honho akalangit dohot tanoon marhiti-hiti hagugoon munagudangi dohot marhiti-hiti tanganmu natol-toli. Dangadong naso tarpatupaho nanggo sada. Disido ianggo sahana. Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nats ini kita mengambil tema tiada yang mustahil bagi Allah. Siapakah yang boleh merasakan dirinya layak diampuni dan dipulihkan? Kalau dengan jujur kita melihat dan mengintrospeksi diri, maka jawabannya adalah tidak seorang pun. Bagi Yeremia, umat Allah memang sepantasnya dibinasakan tuntas agar jangan semakin bertambah jahat dan tambah mempermalukan Tuhan. Namun justru kasih setia Allah lah yang membuat pemulihan bukan angan-angan, melainkan suatu kepastian. Dalam doanya yang tertulis di dalam ayat 17-25, Yeremia menegaskan sifat Allah sendiri yang menjadi penjamin pemulihan. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, penuh kasih setia, dan Maha Adil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Doa Yeremia kemudian memaparkan sederetan perkara mustahil yang Allah sudah kerjakan dalam umatnya. Termasuk ketika ia dalam keadaannya harus menghukum mereka yang berpaling darinya. Ayat 20 sampai dengan ayat 24. Kemahakuasaan Allah dinyatakan lewat tindakan adilnya yang memastikan penghukuman dahsyat menimpa umat yang durhaka itu. Ayat 28 sampai dengan ayat 35. Namun Allah juga berdaulat untuk menyatakan kasih setianya. Kasih setianya itu yang membuat Allah memulihkan kembali umatnya setelah hukuman keras diberlakukan. Pemulihan Allah tidak tanggung-tanggung. Pertama-tama Allah mengumpulkan kembali umat yang sudah terserak akibat pembuangan, ayat 37. Kemudian Allah memulihkan umatnya dengan ikatan perjanjian seperti perjanjian di Sinai, ayat 38 sampai 41. Allah beroperasi dalam hati umat sehingga mereka mampu berbuat baik. Tiada yang mustahil bagi Allah. Allah sanggup memulihkan siapapun yang bertobat. Inilah kasih setia Allah kepada umatnya yang tak pernah memudar.
Sepantasnya lah kita yang sudah mengalami kasih setianya itu hidup dalam kesetiaan dan ketaatan mutlak kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kiranya Tuhanlah yang memberkati kami masing-masing di dalam setiap pergumulan kami. Bantu kami Tuhan dan berikan petunjuk-Mu agar melalui kuasa-Mu kami dapat melewati masa-masa sulit yang datang di dalam kehidupan kami. Jagai kami Tuhan dari penyakit yang mengancam COVID-19 agar kami sehat selalu di bawah lindungan kasih-Mu. Firman-Mu yang telah kami dengarkan, semoga menjadi pelita dan terang di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang menyapa kita, semoga firman tersebut tertanam di dalam hati kita masing-masing. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita. Shalom.